Pada awal 1906, Pangeran Haji Umar dan saudaranya Pangeran Jaya Kusuma yang mengungsi dari Jambi tiba di Kerinci. Mereka disambut oleh rakyat Kerinci yang tidak senang kepada Belanda dengan bermarkas di Pungut. Pada tahun 1906 terjadi pertempuran di Sanggaran Agung, Kerinci. Pasukan Jambi yang dipimpin oleh Pangeran Haji Umar bersama saudaranya Pangeran Samanjaya Negara banyak korban di pihak Belanda akibat serangan tersebut, dan banyak pula senjata Belanda yang dapat dirampas. Serangan tersebut merupakan serangan terakhir sebagai pembalasan terhadap ditangkapnya Depati Perbo, salah seorang panglima perang. Di Semerap terdapat markas gabungan pasukan Jambi dan Hulu Balang Kerinci yang dinamai Renah Pangeran. Sebanyak 3 orang pimpinan diantaranya Ali Akbar dari Jujun ditangkap Belanda dan dibuang ke Ternate. Menjelang akhir abad 19, Belanda menambah kekuatannya dengan mendatangkan pasukan dari Palembang, Jawa, dan Aceh ke Jambi. Mengantisipasi serangan Belanda, Sultan Taha Sarifuddin menyusun strategi dengan membagi wilayah pertahanan, yaitu 1. Raden Mat Tahir ditetapkan sebagai panglima perang yang wilayahnya meliputi Jambi Kecil, Air Hitam, Darat, Ulu Pijuan, Pematang Lumut, Bulian Dalam, Ulu Pauh, Payo Siamang, Jelatang, dan Pijuan. 2. Pangeran Haji Umar bin Yasir bergelar Pangeran Puspojoyo. Wilayahnya meliputi Batang Temsi hingga ke Kerinci. Dan Sultan Taha Sarifuddin bersama Raden Hamzah wilayahnya meliputi Batanghari dan Temsi. Strategi yang disusun Sultan Taha Sarifuddin tidak berlangsung lama karena beberapa pimpinan tewas atau tertawan, seperti Sultan Taha Sarifuddin sendiri tewas di Betung berdarah pada 27 April 1904. Pangeran Ratu Kertadiningrat ditangkap Belanda dan disingkirkan ke Parigi, Sulawesi Tengah. Depati Perbo dari Kerinci ditangkap dan diasingkan ke Ternate. Sosok macan gerilya Pangeran Haji Umar. Pangeran Haji Umar dikenal sebagai sosok pejuang yang gigih dan pantang menyerah. Karena terdesak oleh Belanda, Pangeran Haji Umar mundur ke Tanah Tumbuh dan melanjutkan perjalanan ke daerah Pungut Kerinci bersama Pangeran Mudo dan beberapa Hulu Balang. Dan sejumlah pemuda dari Sulak disatukan untuk menghadapi serangan dan mengusir serdadu Belanda dari alam Kerinci. Pangeran Haji Umar dan Pangeran Mudo melakukan taktik perang gerilya di malam hari. Di daerah Sulak, pasukan gerilya ini berhasil mencegat dan menewaskan 9 orang serdadu Belanda. Keberanian Haji Umar dan pejuang-pejuang yang dipimpinnya mengundang simpati daripada pejuang-pejuang Kerinci lainnya. Dan para pejuang-pejuang ini bergabung untuk menambahkan kekuatan perjuangan ini. Di lain pihak, penjajah Belanda merasa cemas dan gerah melihat sepak terjang dan perlawanan yang dilakukan kelompok pejuang Haji Umar dan Pangeran Mudo. Dengan taktik licik, Belanda berkali-kali berusaha untuk menangkap Pangeran Haji Umar dan Pangeran Mudo. Namun niat busuk Belanda tidak dapat terwujud. Akhirnya Belanda mengeluarkan sebuah keputusan yang intinya melarang rakyat untuk membantu perjuangan Haji Umar. Bahkan Belanda memberi hukuman kepada rakyat jika di dusun mereka terjadi perlawanan yang dilakukan Pangeran Haji Umar. Maka Belanda akan menghukum rakyat tersebut dengan menjatuhkan denda yang sangat memberatkan rakyat. Ada beberapa dusun dijadikan basis perlawanan pasukan Pangeran Haji Umar, seperti dusun Sulak Kecil pernah membayar denda kepada Belanda berupa 11 ekor kerbau. Di Sulak Mukai didenda 11 ekor kerbau. Di Semurup didenda 1.200 pound sterling. Dusun Sungai Abu 15.000 pound sterling. Dusun Jujun 1.200 pound sterling. Dan sejumlah dusun lainnya. Besarnya denda tergantung dengan kerugian yang diderita Belanda saat melakukan perperangan dengan para pejuang kelompok Haji Umar dan kawan-kawan. Menurut Sabaruddin Ahmad, salah satu keturunan Pangeran Haji Umar, cerita yang diperoleh dari keluarga yang dituturkan secara turun-temurun di waktu bersamaan, sesungguhnya pribadi Pangeran Haji Umar dan Pangeran Saman sendiri masa itu mendapat tekanan batin yang amat berat.
Istri dan anak-anak Pangeran Haji Umar di Pangkalan Jambu Merangin telah ditangkap pasukan Mersose Belanda serta diasingkan ke Muara Kumpeh sebagai tawanan perang Belanda. Belanda memerintahkan Haji Umar dan Pangeran Saman menghentikan serangan dan perlawanan di Alam Kerinci. Jika tidak patuh dengan perintah tersebut, istri dan anak-anaknya akan dibantai satu persatu sampai Pangeran Haji Umar dan Pangeran Saman menyerahkan diri. Namun dengan keyakinan penuh Pangeran Haji Umar, Pangeran Saman tidak pernah berhenti setapak pun. Bagi kedua bersaudara tersebut, urusan umur ketentuannya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seorang pun yang dapat memutuskan batasnya. Dengan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata ia serahkan keselamatan istri dan anak-anak. Belanda dan antek-anteknya sungguh-sungguh biadab, tidak berhasil dengan ancamannya. Dalam pada itu Kapten Thomas Nabi Yudho Kadir merampas istri muda Haji Umar dan menjadikan sebagai istri. Tidak cukup dengan itu, anak perempuan Pangeran Haji Umar dan istri dua Dawiya Rantau Majo bernama Ratu Masleha Saleha diculik ketika sedang mandi di Jamban dari Muara Kumpeh dan dikawininya secara paksa. Dalam kondisi tekanan batin yang sangat berat ditanggung kakak beradik Pangeran Haji Umar dan Pangeran Saman, datang pula sekelompok tokoh masyarakat Alam Kerinci menghadap yang memaparkan penderitaan rakyat Kerinci. Diceritakan anggota tim peneliti kepahlawanan Panglima Perang Kerinci di Pati Parbo bahwa melihat penderitaan yang dialami oleh rakyat, seorang tokoh masyarakat di Dusun Baru, Sungai Penuh, Haji Bakri, gelar Depati Simpan Negeri, awalnya mendatangi sejumlah tokoh masyarakat Kemenapuan Semuru dan Depati 7. Haji Bakri pada waktu itu mengemukakan kepada para tokoh masyarakat agar tidak usah lagi melakukan perlawanan terhadap Belanda secara terang-terangan. Hal ini mengingat kondisi persenjataan yang dimiliki Belanda yang lengkap dan memiliki serdadu yang banyak. Jika terus dilakukan perlawanan, maka rakyatlah yang akan menderita. Nasihat Haji Bakri dapat diterima oleh para hulu balang dan beberapa utusan hulu balang itu pada tahun 1906 menyampaikan langsung kepada Pangeran Haji Umar yang tengah melakukan pertempuran dengan Belanda di daerah Pungut. Setelah menerima utusan hulu balang yang menyampaikan pesan tokoh-tokoh masyarakat, maka Pangeran Haji Umar dengan berat hati bersedia menghentikan perlawanannya dan selanjutnya menghindar dari Alam Kerinci untuk melanjutkan perjuangan di lain pihak. Sebagian besar daerah Jambi saat itu telah diduduki dan dikuasai Belanda, dan Pangeran Haji Umar bersikukuh tetap melanjutkan perjuangan dan tidak mau menyerah kepada Belanda. Dalam kondisi batin terpukul dengan beban yang sangat berat, keadaan tersebut semakin diperberat karena saat melakukan pertempuran dengan Belanda di Pungut, seorang putrinya gugur dalam medan pertempuran. Sahidnya sang macan gerilya. Akhirnya secara diam Pangeran Haji Umar dan Pangeran Mudo bersama sisa pasukannya melanjut gerakan mundur dari Alam Kerinci melalui Sangaran Agung, terus ke Cermin Kaca, turun ke Bangko, berbulan-bulan keluar masuk hutan belantara, menyusuri kaki bukit Punggung Parang, kemudian menuju Pamunian. Dalam pada itu, Pangeran Haji Umar dan Pangeran Mudo setelah bergabung kembali bersama Pangeran Diponegoro dan Ratu Masina di Pamunian menyusun kekuatan baru. Di usia yang semakin renta 87 tahun, kekuatan pasukan kembali dicoba, dibangun dan dibesarkan kembali di Pamunian. Namun usaha tersebut tercium oleh antek-antek Belanda. April 1907, di sanalah Pangeran Haji Umar Puspo Wijoyo, Pangeran Saman Jayanegara, Pangeran Diponegoro terkepung hebat dalam pertempuran yang tidak seimbang. Pangeran Haji Umar Puspojoyo, Pangeran Saman Jayanegara, Pangeran Diponegoro akhirnya tewas meregang nyawa, gugur sebagai syuhada.
ditembus oleh peluru senapan yang dipegang dan diletuskan oleh Belanda dan Belanda hitam. Di lokasi pertempuran Pemunian keesokan harinya ditemukan oleh penghulu Muarabungo Sultan Gandam, seorang wanita dalam keadaan terluka parah antara mayat yang bergelimpangan. Wanita itu adalah Ratu Masina, kemudian ditangkap Belanda. Setelah sembuh dari luka parahnya, dibuang ke Lumajang, Jawa Barat. yang mengharuskan semua